Overthinking adalah pemikiran-pemikiran yang jauh dari ekspektasi. Padahal yang dipikirkan biasanya belum tentu terjadi. Saat ada masalah, seseorang bisa berpikir dan berkomunikasi dengan pikirannya sendiri. Kadang pikiran-pikiran itu sulit untuk dikontrol, sehingga menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang kalian jawab sendiri. Sayangnya kebiasaan ini akan menimbulkan efek negatif pada tubuh kalian. Dan kadang orang sering tidak sadar bahwa itu adalah gejala dari overthinking, karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Terdapat dua hal utama yang bikin seseorang menjadi overthinking. Yang pertama, terlalu memikirkan terus-menerus masalah tersebut, dan yang kedua, kecemasan berlebih. Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Kali ini aku pengen share ke kalian tentang tanda-tanda orang mengalami overthinking. Yang pertama, kreativitas menurun. Ketika awalnya kalian memiliki banyak sekali ide yang bisa dikerjakan, dari setiap harinya bisa berkreasi 1 sampai 10 proyek kalian selesaikan. Namun karena adanya overthinking yang memberikan pikiran-pikiran negatif, menyerukan pikiran-pikiran negatif maupun kecemasan berlebih, akhirnya itu menghambat kreativitas kalian. Kalian merasa tidak percaya diri, tidak mampu untuk menyelesaikan kreativitas tersebut, sehingga kreativitas menurun dan akhirnya kalian tidak bisa menyelesaikan apapun. Padahal overthinking itu hanya ada dalam otak dan itu tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, daya tahan tubuh melemah. Banyak sekali penyakit yang disebabkan karena stres, terlalu banyak pikiran. Kenapa? Karena dengan adanya kalian overthinking maupun stres itu akan menimbulkan oksidatif atau kondisi tidak stabil pada tubuh, sehingga akan semakin membuat kalian cepat sakit, entah itu sakit demam, pilek, batuk, pusing, meriang, gatal-gatal, alergi, asma, infeksi, keputihan, menstruasi tidak lancar. Itu semua disebabkan karena overthinking maupun stres berlebih yang sebenarnya tidak perlu. Yang ketiga, gangguan tidur. Kita tahu bahwa tidur adalah salah satu cara untuk men-charge otak dan memberikan waktu otak untuk beristirahat tanpa adanya beban pikiran. Namun, ketika seseorang menjadi overthinking, kalian sulit untuk mengistirahatkan otak. Akan terus-menerus ada pikiran-pikiran negatif maupun kecemasan-kecemasan yang timbul dari hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, sering sekali orang-orang yang memiliki overthinking itu akan semakin sulit untuk tidur. Bahkan sering terbangun di tengah malam maupun bermimpi buruk. Ada yang sleep paralysis, ada yang insomnia, ada yang sering terbangun ketika tidur. Itu disebabkan otak mereka tidak bisa berhenti bekerja dan terus-menerus berpikir. Dan itu hanya di dalam alam bawah sadar kalian, teman-teman. Yang keempat, gangguan sistem pencernaan. Biasanya orang yang overthinking itu akan sering mulas, sakit perut, kembung, atau bahkan sembelit. Hubungannya apa usus maupun perut dengan overthinking? Ya, otak kalian bisa berkomunikasi dengan usus maupun saluran pencernaan. Itu dikarenakan adanya hormon kortisol, di mana ketika hormon kortisol dilepas pada tubuh, akan meningkatkan produksi asam lambung, konstipasi, maupun gerakan pada usus. Sehingga yang paling sering terjadi ketika kalian overthinking itu asam lambung kambuh dengan parah, penyakit MAH, mulas, perut kembung, diare, atau bahkan sembelit. Itu semua disebabkan karena overthinking nih, yang terlalu berlebihan menyebabkan saluran cerna kalian terganggu. Dan yang terakhir, overthinking biasanya membuat seorang menjadi antisosial, sulit untuk bergaul maupun bertemu dengan orang lain, bahkan menjadi hampir tidak peduli dengan orang-orang sekitar. Itu dikarenakan pikiran-pikiran mereka yang terus-menerus merasa ketakutan, yang terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Biasanya itu akan berdampak pada perilaku individu seseorang, di mana mereka akan menjadi lebih tertutup, menjadi lebih takut untuk terbuka dengan orang lain. Ya, karena overthinking tadi yang lebih banyak menguasai pada pikiran mereka.
Padahal overthinking itu adalah pikiran yang belum pernah terjadi sama sekali dan hanya berputar pada pikiran. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami overthinking, yakinkanlah pada diri sendiri bahwa pikiran-pikiran negatif itu hanya ada di dalam otak dan tidak pernah terjadi sama sekali di luar. Jangan sampai overthinking itu mengganggu aktivitas kalian maupun produktivitas kalian untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Singkirkan ketakutan itu. Singkirkan kecemasan-kecemasan itu sehingga kalian tetap bisa beraktivitas lebih maksimal. Sekarang tergantung kalian akan kalah dari ketakutan tersebut atau ingin terus menang dan terus maju dengan apa yang kalian miliki saat ini. Dan dengan kalian bisa menghandle overthinking tersebut, aku yakin deh, semua gejala-gejala overthinking dari gangguan tidur, gangguan pencernaan, gangguan kreativitas menurun, daya tahan tubuh itu akan semakin baik lagi dan membuat kalian semakin bersemangat untuk beraktivitas. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.